Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting ya, tentang sebuah terobosan terbaru ya, penggunaan pupuk organik. Nah, untuk itu kami mengundang dari pihak manajemen untuk menyampaikan visi dan misi dari PT Tunas Hijau ini. Silakan Pak Adi. Siang hari ini bisa bertemu dengan Anda Bapak Ibu, karena ini adalah kali pertama kita mengadakan seminar pupuk dan alhamdulillah Pekanbaru menjadi kota pertama ya. Ya, dan pada siang hari ini memang alhamdulillah kita mulai on time, walaupun mungkin bangku masih banyak yang kosong, nggak apa-apa, mereka masih di jalan dan ada sebagian yang masih di luar, mungkin ada yang makan juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara Anda yang baru pertama kali hadir di ruangan ini. Boleh tunjuk tangan yang baru pertama kali hadir? Oke, tepuk tangan buat Anda Bapak Ibu. Baik, mungkin ada yang belum tahu bahwa ini apa sih, perusahaannya apa sih gitu ya. Oke, yang pertama saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa yang di depan Anda ini, acara ini adalah perusahaan kita, adalah THN atau Tunas Hijau Network ya, Tunas Hijau Network. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa buka cabang di Malaysia. Jadi memang kita kepengen dari Indonesia untuk dunia ya. Baik. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Pak Roni, bertepuk tangan dulu untuk Pak Roni Wijaya ya. Hari ini topik kita adalah khusus tentang pupuk Bapak Ibu ya. Nah, pupuk ini memang sangat-sangat spesial dan sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang kalau kita bicara pupuk Bapak Ibu, Riau itu sendiri, itu di kiri kanan depan belakang kita adalah pohon-pohon yang mirip-mirip dengan sawit, betul? Ya. Oke, alias apa? Alias memang Riau identik dengan sawit. Maka orang mengatakan Riau ini atas bawah minyak, betul ya? Bawah minyak bumi, atas minyak sawit. Dan hari ini Bapak Ibu beruntung sekali karena hari ini memang sengaja perusahaan mengundang beliau untuk menyampaikan kepada Anda. Ya, menyampaikan kepada Anda karena beliau adalah seseorang yang memang yang langsung membuat pupuk ini, atau dengan bahasa lain adalah formulatornya. Nah, Anda siap untuk belajar dengan beliau? Ya, tepuk tangan untuk beliau sebelumnya ya. Nah, kemarin kita sempat berbincang sama beliau ketika kita jemput di bandara, dan memang pengalaman beliau luar biasa Bapak Ibu. Ya, dari beliau ini bukan hanya sekedar membuat pupuk, tapi memang dulunya beliau juga mengaplikasikan di lapangan. Jadi ternyata Riau itu bukan suatu daerah yang asing buat beliau. Dan beliau dari 2009 itu sudah berkecimpung Bapak Ibu, baik di perkebunan, peternakan, dan juga dunia perpupukan. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan langsung mendengarkan dari beliau, dan mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab dengan beliau ya, tentang bagaimana apa itu pupuk Theafirza dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Dan tentunya banyak teman-teman kita yang hadir hari ini ya, ada beberapa yang dari KUD, ada yang beberapa mungkin dari perkebunan, dan mungkin hari ini kita diwakili atau ada yang dari dinas perkebunan, betul Bapak Ibu? Ada yang mewakili Borin di dinas perkebunan? Ada ya? Oke, nah Bapak Ibu, saya juga sudah tidak sabar untuk belajar dengan beliau. Ya, Anda siap untuk belajar? Baik, Bapak Ibu, ya, harapan kami dari perusahaan adalah bagaimana Anda bukan hanya sawitnya yang sehat, tetapi hasil dari penjualan, dari omset pupuk ini juga membuat kantong-kantong Anda juga sehat. Mau? Oh ya. Ya karena apa? Karena memang ya seperti kita tahu bahwa pupuk adalah menjadi sebuah kebutuhan, terutama bagi para petani sawit. Nah, tentunya Bapak Ibu, selain memang tanaman sehat, memang ada sisi bisnisnya yang nanti memang akan disampaikan khusus oleh Bapak Roni Wijaya. Bapak Ibu, sudah berada di tengah kita beliau yang sangat berpengalaman di bidang ini, dan saya juga sudah tidak sabar lagi untuk belajar dengan beliau. Dan mari Bapak Ibu,
bukakan hati kita, ya kan, kosongkan gelas kita untuk mau belajar dengan beliau. Siap Bapak Ibu? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dengan formulator kita. Baik, mari beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Tarif, formulator kita, untuk kita persilakan untuk maju ke depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita ini selalu menempati waktu pagi ya Bapak Ibu semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini hari yang sangat istimewa buat saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab untuk kebaikan-kebaikan kita ke depan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita semua, pada para keluarga. Berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada THN. Dalam hal ini diwakili Pak Adi, Pak Roni, terima kasih sudah berkenan mengundang saya untuk bisa hadir ke Pekanbaru. Alhamdulillah ini kunjungan saya yang kedua selama hidup saya ke Pekanbaru. Setelah 12 tahun yang lalu saya juga sama berkecimpung masih di bidang pupuk. Saya juga hadir di Pekanbaru, tentunya secara pribadi, corporate sendiri ya. Ini tentunya menjadi satu memori yang begitu indah, menjadi satu kenangan yang akan saya ingat selama hidup saya. Karena untuk kali ini saya pergi bukan sendiri, tetapi saya hadir di tengah Bapak Ibu semua atas undangan dari perusahaan yang Bapak Ibu semua yang hadir saat ini. Terima kasih. Semoga pertemuan ini akan berlanjut kepada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mengembangkan bagaimana sektor pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang terbaik. Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Tarif. Pak Adi kemarin sempat bertanya, Pak, cuman itu aja. Sebetulnya ada 3 kata dalam nama saya, cuman 3 kali saya membuat kartu tanda penduduk salah. Ya sudah, Tarif saja sudah 1 gitu. Jadi simple Pak. Jadi nggak ada lagi pembuatan KTP salah, bolak-balik bayar terus bikin KTP, akhirnya udah di KTP tertera Tarif saja sudah. Saya bukan seseorang yang super dalam bidang pupuk. Saya hanya seorang petani, saya anak seorang petani yang melihat kehidupan orang tua saya jadi petani, ya begitu-begitu saja. Maka apapun kendala di lapangan, insya Allah akan bisa diatasi. Oleh karenanya, perjalanan saya 2009 sampai sekarang 2023, 14 tahun berjalan bermain pupuk, sampai akhirnya saya menemukan satu formula yang diinginkan oleh THN. Formulanya bagus, harganya murah katanya. Ya baik, akan saya penuhi. Dan ternyata setelah ada beberapa testimoni yang kemudian berkembang di lapangan, saya sangat kagum menyaksikan ini semua. Insya Allah semua itu akan kami pertahankan menjadi pupuk pilihan terbaik untuk para petani Indonesia. Wabil khusus untuk mitra-mitra THN yang saat ini hadir di Pekanbaru, mudah-mudahan Pekanbaru menjadi prototipe bagaimana membangun pertanian menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, pupuk
TH Pirsa yang saat ini sudah diproduksi itu diperuntukkan hanya untuk THN saja. Jadi kita tidak memberikan pupuk ini kepada siapapun. Jadi TH Pirsa hanya THN yang punya. Jadi kalau Anda menemukan TH Pirsa bukan di tempatnya THN, itu salah besar. Ya, karena tentu saja ada satu atau beberapa kompetitor mungkin yang akan muncul ke depan yang akan menjadi pesaing-pesaing kita. Nah, ini hati-hati, kita mendapatkan produk hanya di THN saja. Baik Bapak Ibu, segera saja kita akan lihat apa itu TH Pirsa, supaya kita ini nggak penasaran apa sih sebenarnya TH Pirsa, kok bisa seramai itu saat ini di Pekanbaru. Kebetulan Pekanbaru memang menjadi daerah pertama yang mengkonsumsi TH Pirsa. Bapak Ibu semua, di depan saya sengaja menampilkan ini. Buatlah masa depan kita dan orang sekitar menjadi lebih berarti, terlebih untuk bangsa dan negeri ini. Saya ini orang kecil, tapi saya ingin sekali memberikan satu andil, walaupun sebutir pasir, kata Bung Karno, untuk negara ini. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dibangga-banggakan, tetapi paling tidak saya akan merasa bahwa saya sudah ikut mewarnai bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kira-kira seperti itu moto dari kalimat yang saya tampilkan di depan ini. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Terlebih lagi saya menjadi lebih bangga lagi ketika kita memberikan satu andil kecil kepada bangsa ini. Berikutnya, organic agriculture, product for today and tomorrow. Setelah saya mengenal dunia pupuk, terlebih saya hanya menggeluti pupuk organik, terasa betul perbedaannya. Ketika saya mengkonsumsi makanan organik dengan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya itu di rumah beternak ayam organik. Saya nanam sayuran, pupuknya organik. Saya nanam padi, pupuknya organik. Jadi kalau kata orang melihat saya, teman-teman sebaya, kok kamu awet muda? Saya bilang tuanya saya udah duluan. Waktu saya SMA selalu dibilang kamu mirip kakek-kakek gitu. Tapi sekarang teman-teman SMA saya mengatakan, kok kamu masih seperti dulu? Apa rahasianya? Entah kebetulan atau memang itu efek dari apa yang dikonsumsi. Saya berpedoman kepada ini, bahwa pertanian organik itu akan menghasilkan makanan-makanan sehat buat kita semua. Ya. Bapak Ibu semua, mungkin saat ini beberapa saudara-saudara kita terbaring di rumah sakit. Ada yang cancer, ada yang tumor, bermacam-macam. Ada yang gula darahnya tinggi, ada yang harus cuci darah, dan lain sebagainya. Kita berasumsi bahwa itu semua adalah selain daripada takdir yang sudah Allah turunkan kepada dirinya masing-masing, itu sebagian daripada gaya hidup yang kita lakukan sehari-hari. Bayangin Bapak Ibu semua, kita nanam sayuran, dipupuknya pakai kimia, ada hama disemprot pakai kimia, kangkung atau bayam atau sosis atau seledri atau yang lain-lainnya, karena takut diserang hama, kemudian kita semprot dengan racun.
Seminggu kemudian kita panen. Seminggu kemudian sampailah ke pasar, sampailah ke warung, sampailah ke tangan kita, masuk ke dapur, diolah, digoreng lagi pakai minyak, ditambah bumbu-bumbu yang lain supaya enak. Itu semua sedikit demi sedikit meracuni kesehatan kita. Jujur atau tidak kita kepada diri sendiri, kadang kita membenarkan apa yang kita lakukan itu semua. Nah, pola-pola seperti ini memang tidak seketika kita makan kemudian besoknya cancer. Hari ini kita makan, lusa kita tumor. Tidak. Tentunya tahap demi tahap, sebulan, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun kemudian baru kita akan merasakan akibatnya. Nah, ini semua memerlukan satu pemikiran baru, satu terobosan baru, bagaimana kita meningkatkan gaya hidup, memperbaiki pola hidup, sehingga kita memiliki pola hidup yang sehat. Nah, salah satu alternatifnya, kalau buat saya, karena saya lahir dari kampung, lahir dari golongan keluarga yang tidak begitu mapan, salah satu solusinya adalah memperbaiki gaya hidup, yaitu dengan pola-pola organik. Dari situ pelan-pelan saya belajar, saya melanjutkan, saya terus kembangkan, saya bekerja sama dengan beberapa kawan untuk terus berjuang memperjuangkan organik ini supaya bisa diterima di masyarakat. Dan alhamdulillah pelan-pelan itu semua terwujud. Mungkin sekian persen dari masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati hasil-hasil dari apa yang kami keluarkan dengan perusahaan kami. Ya. Jadi organic agriculture products today and tomorrow diharapkan ke depan setelah kita mendapatkan, mengaplikasikan dan melihat langsung hasil yang dicapai oleh adanya pupuk TH Pirsa ini bisa menjadikan titik dasar, titik awal untuk perubahan pola pertanian menjadi pertanian organik yang bisa go internasional melalui TH Network. Ya. Di sini kembali saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu semua, bukan ingin mengajari, tapi saya ini perlu menyampaikan ini kepada kita semua supaya menjadi sebuah penyadaran kepada kita bahwa liberalisasi perdagangan saat ini itu sudah menyebabkan pasar domestik terintegrasi kuat dengan pasar regional atau pasar internasional dan memaksa setiap negara termasuk Indonesia membuka segala rintangan dan menghapus segala bentuk proteksi. Berdasarkan dari kondisi tersebut, antisipasi yang dapat dilakukan dalam peningkatan merebut peluang pasar dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan melalui konsep uniqueness. Konsep ini menawarkan produk spesifik lokal yang bersifat unik, terutama untuk sektor pertanian dan pangan. Bapak Ibu semua yang sudah mencoba pupuk TH Network, apakah ini unik atau biasa-biasa saja? Ya Bu, Pak? Apakah ini unik? Ya, jadi konsep ini yang kita bawa ke dalam pasar supaya ini menjadi satu keunikan yang bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan manfaat yang lebih. Bayangkan Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua bertani, katakan kalau di sini punya sawit 2 hektar. Kalau satu pohonnya dipupuk dengan 2,5 kilo setiap bulan, 1 hektar, taruh normalnya itu 120 pohon. Kali 2,5 kilo, kira-kira 3 kintal lebih lah, 3,5 kintal ya Pak Adi. Siapa yang akan memikul pupuk sebanyak itu? Siapa yang akan menyiangi dulu di sekeliling pohon sawitnya, dibuat galian dan lain-lain supaya pupuknya nggak kabur, karena kalau nanti kena hujan dia akan ikut terbawa air mengalir kemana saja. Ya, jadi sudah ada beban membawa produknya,
paling tidak 2 atau 3 orang. Ini kos jelas. Dari jumlah orangnya aja dengan kali hari kerjanya itu sudah menjadi biaya buat kita. Nah, bandingkan ketika kita membawa TH Pirsa untuk 1 hektar atau 2 hektar, kiri kanan ditenteng 2 paket, kiri kanan aja sendiri aja jalan. Mungkin ibu-ibu juga kuat ya. Kemudian kita cukup gali sedikit, masukkan, kubur, selesai. Tinggal kita maju ke pohon yang lain dan kita lakukan hal yang sama. Apakah ini unik? Menurut saya ini sangat unik. Menurut saya ini sangat meringankan sekali. Dan ini mudah-mudahan menjadi pilihan terbaik buat kita semuanya. Ya. Bapak Ibu semua, bahwa potensi bidang pertanian saat ini belum tergarap dengan baik. Betul atau tidak? Jawabannya kembali kepada hati masing-masing. Dan bernilai prospektif sebagai salah satu sumber pertumbuhan sektor real. Begitu pula dengan potensi pengembangan wisata. Potensi dan motivasi kedua bidang tersebut berkembang secara dinamis dan mampu dilakukan secara bersamaan. Bapak Ibu semua, di Bandung saat ini, di tempat saya, petani sayuran itu selain memetik hasil dari pohon sayurnya, dia memetik hasil dari kunjungan wisatawan. Orang masuk ke kebun, bayar 25.000 karena kebunnya bagus, indah. Di pinggir-pinggirnya ada greenhouse, kemudian ditanami dengan berbagai macam. Indah, orang ingin berselfie di kebun itu, bayar 25.000. Nah, kemudian pulangnya digiring oleh yang punya kebun itu supaya dia manen, boleh panen sendiri. Itu bayar lagi. Bayangkan Bapak Ibu, dulu ketika pertanian belum berkembang seperti ini, orang hanya menunggu dari hasil penjualan panen. Kalau hasilnya baik, harganya baik, untung. Kalau panennya hasilnya baik, harganya tidak baik, untung. Nah, tetapi sekarang dengan adanya kemajuan pola pikir dalam bertani, sehingga orang sudah masuk ke kebun dia ya sudah bayar. Nah, mungkinkah kemudian ini menjadi satu alternatif penghasilan baru buat para petani sawit di Riau? Ini sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Perlu kerjasama mungkin antara dinas-dinas terkait dengan pihak-pihak swasta untuk membangkitkan gairah pertanian sekaligus menjadi objek wisata. Karena ini akan meningkatkan penghasilan dan cara hidup petaninya itu sendiri, dan mungkin juga akan menjadi penghasilan asli daerah buat pemerintah daerah. Baik, saya sampaikan di sini dengan vision statement. Jadi Center of Excellence, pusat-pusat kebaikan dari ketahanan pangan dan energi terbarukan. Kemudian pemanfaatan lahan yang terbengkalai sehingga bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis, ekologis, sosial, dan budaya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian memberdayakan masyarakat sekitar. Dulu saya mengerjakan sendiri. Tetapi setelah pupuk ini berkembang, alhamdulillah bisa mengkaryakan masyarakat sekeliling. Saya minta ke RT, ke RW-nya, ada beberapa orang silahkan datang ke tempat saya untuk bekerja. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 22 orang yang bekerja tadi. Ini dampak positif ya. Jadi di tengah-tengah krisis kita yang saat ini sulit sekali mendapatkan pekerjaan, saya bisa mengkaryakan orang sebanyak itu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi, dan itu menjadi impian saya. Nah, kemudian untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di bidang pertanian dan peternakan kreatif. Nah, kenapa sih saya bukan terpeleset, memang saya sengaja. Kalau saya menyampaikan pupuk, saya selalu melibatkan
peternakan. Kenapa? Karena di dalam pertanian itu kita juga butuh peternakan sebetulnya. Karena dari situ kita bisa terjadi siklus yang saling menguntungkan. Mungkin Bapak Ibu bisa paham ini semua. Ya, jadi antara pertanian dan peternakan itu akan menjadi siklus yang sangat baik untuk kemajuan dalam pertanian. Kemudian pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu dalam pemanfaatan lahan pertanian, itu tadi saya bahas. Kemudian goal dan objektif, membuat kawasan pertanian dan peternakan kreatif yang mampu memproduksi hasil pertanian organik yang optimal, menciptakan kawasan pertanian dan peternakan sebagai area wisata pendidikan. Anak cucu kita yang saat ini mungkin setelah lulus SMA pikirannya udah jauh, saya pengen ke Jakarta, atau saya ingin pergi ke Jepang, ke Amerika, kemana lagi? Di Jepang sendiri pertaniannya luas sekali, kotanya dengan pertaniannya, kalau saya lihat luasan pertaniannya. 8 hari kemarin sebelum saya ke sini, saya di Jepang, itu saya kagum sekali dengan pertanian di sana. Semuanya mereka bertani secara organik. Saya bertemu dengan petani apel yang sering muncul di TV, cuman saya lupa lagi namanya siapa. Kami mampir di tempat dia berjualan, bercakap-cakap sebentar dengan guide kita di sana. Diperkenalkan, Bapak tahu nggak siapa ini? Ini adalah orang terkenal di Jepang. Kehidupannya ya begitu aja, Bu. Dia duduk di pinggir jalan, mungkin orang tidak mengenal kalau tidak diperkenalkan. Ternyata betul di TV sering muncul orang ini. Hebat sekali. Jadi apel Fuji itu dia yang produksi. Ya, jadi saya beruntung ketemu beliau dan beliau menyampaikan bahwa pertanian kami adalah pertanian organik. Dan alhamdulillah akhirnya saya perkenalkan juga TH Pirsa di Jepang. Ya, dengan Mr. Hiro, jika Anda tertarik untuk menggunakan pupuk organik dari Indonesia, kami punya namanya TH Pirsa. Nanti kita bisa follow up Pak Adi. Namanya Mr. Hiro, itu dari Jepang ya. Nah itu Bapak Ibu semua. Jadi konsep bertani organik itu memang menjanjikan. Ya, ini salah satu saja. Nah, Bapak Ibu semua, PT Tunas Hijau Network Indonesia mempersembahkan pupuk andalannya pada saat ini, yaitu pupuk TH Pirsa, pupuk organik biohayati. Nah, mudah-mudahan pupuk ini akan menjadi andalan Indonesia, andalan negara-negara di kawasan ASEAN, dan terlebih lagi menjadi andalan dunia ke depan. Insya Allah. Ya. Mari kita mengenal pupuk organik biohayati. Apa itu pupuk TH Pirsa? Pupuk organik biohayati mengandung mikroba tinggi. Ini kandungannya ada. Sorry. Ini kandungan yang tertera di sini. Ini sesuai dengan sertifikat Sukopindo yang dikeluarkan kemarin tanggal 28 Februari. Jadi lama nunggu mungkin Pak Adi, Pak produknya mana? Nah, karena kita menunggu hasil lab dari Sukopindo. Sementara baru ini 10 item yang kita bisa sampaikan hasil labnya. Karena kalau pupuk ini kalau di lab semuanya itu berpuluh-puluh ke bawahnya, asam aminonya A sampai Z apa-apa semuanya. Jadi nanti di sertifikatnya nggak muat satu lembar. Ya, jadi kita tampilkan yang pokoknya saja dulu sebagai bahwa ini bisa dinyatakan sebagai pupuk organik biohayati. Pupuk kita mengandung karbon atau C organiknya 5%. Kenapa 5%? Kok kecil sekali? Kemarin kalau di Zoom banyak sekali pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu semua, cara kita membaca kandungan pupuk organik itu tidak seperti kita membaca misalkan urea 49% nitrogennya.
Ya seperti itu. Terteranya 49%, ya sudah 45%, 49%. Nah, beda dengan cara membaca pupuk organik. Jadi saya kasih contoh satu saja. Misalnya di sini ada kandungan nitrogennya 3%. Dalam satuan desimal 3,00%. Itu artinya ada 3,10. Artinya apa? 3,10 itu kali 10, kali 10, kali 10, kali 10, kali 10 sampai 10 kali. Perhitungannya pangkat. Ya, jadi kenapa sih pupuk ini kok cuma 3% saja, kok sawit 2 minggu bisa gitu. Warnanya hijau, hijau lumut, batangnya hijau, kemudian bisa buka pelepahnya dan lain-lain. Itu karena yang 3% ini kita dikalikan berapa kali, berapa desimalnya di situ. Ini cara membaca kandungan pupuk. Ya. Jadi jangan heran Bapak Ibu semua, tidak ada pupuk organik yang kandungannya semuanya tinggi-tinggi, nggak ada. Apalagi untuk kita TH Pirsa ini mengandung mikroba. Mikrobanya sangat tinggi ya Bu. Nah ini kandungannya, sertifikat Sukopindo-nya sudah, kemudian izin edar dari SK Kementeriannya sudah dikeluarkan. Jadi pupuk ini sudah halal, secara hukum sudah bisa diedarkan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semua, ini pupuknya odong-odong dari mana gitu. Ya, jadi ini semuanya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pupuk organik biohayati serbuk powder. Kenapa kita berbentuk powder? Supaya mudah dibawa. Awalnya 2009 saya produksi pupuk cair Bu. Saya kirim 20 karton dari Bandung sampai ke Simpang Bingung. Itu yang hancurnya 6 dus. 6 dus Bapak Ibu semua. Dan itu nggak mau dibayar. Orang hancur kok saya terima botolnya doang. Nah jadi dari situ kita berpikir keras bagaimana caranya supaya semua ini menjadi dipermudah. Nah, akhirnya kita menemukan formulasi dengan serbuk. Ya, jadi pupuk ini berasal dari bahan-bahan mineral alami hasil olahan teknologi nano yang berbentuk serbuk atau powder. Waduh, nano nih. Bagaimana nano? Kita cara memecah bakterinya dan bahan-bahan lainnya itu dengan teknik yang sangat luar biasa. Ya. Yaitu yang berfungsi sebagai penghancur, pelarut, pengikat unsur hara atau bersifat katalis dan menetralisir residu. Jadi kalau ada residu-residu di dalam tanah, mungkin setelah kita penggunaan kimia yang bertahun-tahun, maka sisa-sisa residu kimia yang ada di dalam tanah itu akan terurai. Ya, yang dilakukan oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam pupuk TH Pirsa. Jadi ketika kita memberikan pupuk ini ke tanaman, tanaman ini kan sudah dipupuk dari zaman kemarin, lusa dan seterusnya. Nah maka sisa-sisa dari pemberian pupuk itu akan ketemu dengan pupuk ini, dan itu akan dinetralisir, akan diurai, sehingga residu-residu yang membuat tanah ini menjadi sedimentasi, terjadi sedimentasi tanah, maka akan terurai, tanah itu akan menjadi subur, akan menjadi gembur kembali, dan akan sangat mudah untuk tanaman bisa menyerap setiap pupuk yang diberikan. Itu kira-kira pupuk TH Pirsa kita. Nah ini sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu semua, bahwa kita berkebun di tanah, tetapi kita tidak mengetahui unsur tanahnya. Nah kira-kira seperti ini saya sajikan, bahwa bahan penyusun tanah itu 50% itu adalah mineral, 25%-nya ini udara, 20%-nya ini bukan udara, 20%-nya itu air dalam menyusun tanah. Kemudian 5% ini bahan-bahan organik.
Jadi bahan organik di tanah kita, tempat kita berpijak itu hanya 5% saja Bapak Ibu semua. Tidak semuanya organik tanah yang kita injak ini, tetapi bahan penyusunnya itu hanya 5% saja bahan organik. Ya, jadi kecil, tapi ini akan sangat menentukan. Ya, TH Pirsa organik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bahan organik tanah, kadar organik dalam tanah itu hanya terdiri dari 3-5% saja dari bahan penyusun tanah lainnya. Akan tetapi besar pengaruhnya terhadap tanah dan tanaman. Nah, bahan organik penyusun tanah yang 5% itu berfungsi sebagai perekat butiran tanah. Ibu mungkin atau bapak-bapak yang sudah biasa di kebun akan bisa melihat, kok tanah ini kenapa nggak nyatu ya? Kalau orang Sunda nyebutnya bear. Apa di sini Bu? Jadi tanah itu perak. Kalau diambil itu kayak pasir kering aja gitu. Ya, jadi udah nggak bisa nyatu gitu. Berarti itu unsur organiknya sudah hilang. Ya, ambiar. Jadi dipegang itu ambiar, betul. Ya, jadi harusnya tanah dengan tanah itu waktu dipegang itu ya bisa menyatu. Nah, itu artinya mungkin sudah kehilangan sumber-sumber bahan organiknya. Ini harus hati-hati untuk tanah yang seperti itu. Jika terdapat di kebun-kebun kita, maka harus segera diperbaiki, harus segera direklamasi, ya, supaya tanah itu menjadi subur kembali. Ya, insya Allah dengan TH Pirsa itu semua bisa dilakukan. Kemudian bahan organik itu sebagai sumber utama nitrogen, fosfor dan belerang. Ya, karena di kandungan organik itu lengkap semuanya. Semua unsur yang menyangkut hara tanah itu terdapat di dalam unsur-unsur organik. Ya. Kemudian mempengaruhi sifat-sifat fisik tanah, meningkatkan jumlah kandungan air pada tanah yang tersedia bagi tanaman. Tadi malam kita berbincang-bincang, Pak, kok di tempat saya tanahnya itu banyak airnya, tapi kok sawitnya kuning ya? Nah, saya kembali bertanya, apakah tanaman itu perlu air? Oh, perlu Pak, jelas. Tanaman itu perlu air. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh tanaman adalah sifat-sifat air. Ya. Nilai yang terdapat di dalam airnya itu yang akan diserap oleh tanah. Karena ketika tanaman itu dikasih air yang banyak, ketika ada pohon sawit yang tergenang oleh air, maka daunnya kok kuning. Ya. Bagaimana spesifikasi kandungan lengkap untuk tanaman dan tanah? Mengandung bioorganik. Itu sudah jelas. Bio artinya hidup. Jadi ada bioorganik, ada kehidupan dalam organik ini. Kemudian kadar C organik. Nah, C organik itu begini, sebetulnya kalau menurut standar Kementerian Pertanian, sesuatu yang dikatakan organik itu kalau C organiknya itu 0,30. Itu sudah di atas itu katanya sudah kimia. Nah, dalam hal ini saya juga sangat sulit menjelaskan kok bisa organik yang kita punya saat ini C organiknya bisa di angka 5%. Ini terobosan banget. Terobosan banget, Pak. Karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Itu menurut standar Kementerian Pertanian, bahwa C organik kalau sudah di atas 0,3 itu katanya sudah kimia. Tapi kok kita tidak menggunakan bahan kimia bisa C organik kita 5%. Cuman nggak etis kalau saya sebutkan bahannya apa. Mungkin di pinggir-pinggir rumah Bapak Ibu semua ada. Ya, tapi kita tidak tahu. Ya, ini satu hal yang memang kadang-kadang menurut sains tidak masuk, tetapi dalam prakteknya kita bisa menemukan itu dengan kebiasaan. Ya.
Kemudian unsur hara makro dan mikro esensial yang dibutuhkan tanaman, kita sudah lengkap sekali. Nah, apa itu unsur makro? Nah, yang disebut dengan unsur makro itu adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium. Itu unsur-unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mendorong pertumbuhan. Nah, kemudian yang mikro itu yang seperti apa? Yang seng, tembaga, CU. Kok tanaman butuh tembaga ya? Bukan tembaga yang lempengannya Bapak Ibu semua. Bukan seng lempengannya. Oh, saya mau nanam sawit nih. Pak Adi, tolong carikan seng 2 lembar, udah dipotong-potong buat pupuk. Nggak mungkin. Kita nggak pakai itu ya. Jadi sifat-sifatnya yang terkandung di dalam pupuk ini kita sudah mengandung itu semua. Jadi unsur-unsur mikronya Zn atau seng, Cu, kemudian mangan, boron, molybdenum dan lain-lain. Nah, kemudian asam organik, enzim, vitamin, senyawa bioaktif, hormon pengatur tubuh atau zeatin, sitokinin, atau yang lebih keren lagi kita sebut hormon GI3 katanya. Ya. Kita pernah membahas hormon GI3 ini dengan Profesor Watabe tahun 2012 bahwa hormon ini bisa memungkinkan tumbuhan musiman bisa berbuah di luar musimnya. Itu hormon GI3 ya. Atau gibberellin acid. Dari mana kita mendapatkan hormon gibberellin acid? Di sekitar kita banyak. Saya tidak akan kekurangan untuk bisa menemukan hormon gibberellin acid. Ya, jadi Bapak Ibu semua, untuk bahan-bahan pupuk ini kita sudah memenuhi ini semua untuk bisa dikatakan bahwa TH Pirsa adalah pupuk organik biohayati. Bapak Ibu semua, seperti tampak di depan, pupuk kita ini tersusun dari 8 spesies mikroorganisme potensial. 2 dari spesies Bacillus, kemudian Azotobacter, 2 spesies Trichoderma, kemudian dari spesies Pseudomonas, Rhizobium dan Aspergillium. Ini 8 spesies mikroorganisme ini yang menyusun bagian daripada pupuk TH Pirsa kita. Ya, ini dengan dorongan 8 spesies mikroorganisme potensial ini, Bapak Ibu semua, tadi malam ya ada pertanyaan, Pak, saya ini kebun saya sawitnya jaraknya cuma 7 meter, berarti kan rimbun banget ya. Normalnya 9 meter ya kalau sawit ya, 8,5 sampai 9 meter. Nah, kalau 7 meter apalagi bisa 6 meter karena pengen lebih banyak. Nah, ternyata di kebun sawit yang jaraknya itu dekat-dekat, ternyata buahnya tidak begitu besar. Betul nggak Bu, Pak? Nah, alasannya kenapa? Akhirnya orang berspekulasi, oh karena kurang sinar matahari. Itu betul. Karena fotosintesis tumbuhan itu dilakukan pada saat siang hari, terutama sinar matahari pagi antara jam 7 sampai jam 9. Nah, di waktu-waktu itu terjadi fotosintesis yang hebat, sehingga tanaman akan menentukan nasibnya ke depan, buahnya mau kecil mau besar. Namun Bapak Ibu semua, kita beruntung sekali dengan pupuk TH Pirsa ini, 8 spesies mikroorganisme ini akan membantu proses fotosintesis tanaman di kebun kita. Dengan kami itu para praktisi organik itu menyebutnya dengan istilah reaksi gelap. Jadi fotosintesis yang tidak membutuhkan bantuan sinar matahari. Dengan suhu hangat lingkungan atau ya dia asal kena matahari lah, jam berapa saja asal kena hangatnya itu ditangkap oleh 8 spesies bakteri ini, kemudian dia melakukan reaksi gelap untuk proses pembuahan. Jadi fotosintesisnya akan tetap bisa berjalan dengan baik.
Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang punya kebun sawitnya udah terlanjur padat, berikan saja TH Pirsa di sebelahnya. Kan itu kadang jadi ganjalan. Aduh, saya nyesel nih. Saya 1 hektar ditanamin 150 pohon, biar panennya banyak. Ternyata setelah panen, sawitnya cuma 5 kilo. Gimana kalau misalkan jarang-jarang tapi sawitnya 70 kilo gitu kan? Nah ini hebat. Ya mudah-mudahan dengan TH Pirsa ini nanti sawitnya Bapak Ibu semua 1 bonggol ini bisa 50 kilo, 70 kilo, itu luar biasa. Ya, ini harapan kita semua tentunya. Jadi sekali lagi untuk siapa ibu yang tadi malam bertanya, sawitnya saya udah terlanjur padat Pak, ya nggak apa-apa. Sering-sering aja kasih TH Pirsa. Ya, 3 bulan 1 kali pupuk. Nah, ternyata, saya ini mah tempatnya gelap, tempatnya udah terlalu padat. Bulan depan kasih lagi, nggak apa-apa. Tidak akan overdosis, tidak akan jadi kering tanamannya. Ya, apalagi sawit kan tanaman besar. Ya, jadi jangan khawatir untuk yang kebunnya udah terlalu padat, berikan saja TH Pirsa supaya tetap proses fotosintesis tanaman itu bisa berjalan baik. Ya, jangan khawatir tidak kebagian sinar matahari. Ya. Sebagai pengetahuan, pupuk biohayati atau biofertilizer itu tersusun, ya, Bapak Ibu bisa lihat di depan bahwa spesies mikroorganisme Mycorrhiza, Rhizobium, Azotobacter dan Aspergillium itu bekerja untuk mengikat nitrogen, melarutkan unsur kalium, fosfor dan lain-lain, kemudian meningkatkan serapan hara mikro Zn dan Cu. Itu untuk menghasilkan tanaman yang sehat, yang bagus. Ya. Ini menjadi satu persyaratan kalau bahwa pupuk ini dikatakan pupuk biohayati, ya harus mengandung ini. Nah, sebagai tambahan bahwa plant growth promoting mikroorganisme atau mikroba pemacu pertumbuhan, ya. Di dalam TH Pirsa itu ada Bacillus trichoderma, P. florensis, kemudian P. putida dan Penicillium. Itu membentuk metabolik sekunder sehingga menjadikan biofertilizer atau pupuk hayati, menjadikan dia mengandung biopestisida atau pengganti biologi, kemudian menginduksi tanaman untuk ketahanan, kemudian bioabsorb untuk menetralisir residu di dalam tanah. Karena kalau lama dan terus berulang, itu di dalam tanah itu terjadi lapisan-lapisan atau sedimentasi. Jadi kalau tanah itu digali, coba aja Ibu Bapak kalau di kebun gali secara lurus ke bawah, itu tanah itu ada garis-garisnya. Mungkin sekian senti, 10 senti ke bawah kok beda, warnanya beda. Ada pembatasnya itu. Itu namanya sedimentasi. Ya, jadi saya pernah kejadian tahun 2009, saya di Subang. Di Subang itu di Jawa Barat itu lumbung padinya Jawa Barat, bahkan lumbung padi nasional. Itu saya bersama Unpad waktu itu. Jadi Unpad ditugaskan untuk mahasiswanya itu untuk meneliti kok di Subang pada tahun itu terjadi satu masa di mana padi tumbuh bagus tetapi tidak keluar buah padi. Ada seorang petani besar namanya Pak Haji Daslem, mudah-mudahan dia tenang disebut namanya. Beliau itu saking luasnya sawah, itu kalau menghentikan yang kerja pakai bendera Pak. Bendera pakai tongkat suruh berhenti. Itu ketika dia panen, satu orang bawa karung, kemudian bawa pengambil padinya. Dia dipetik di sini padinya, dia nyari lagi mana padi yang akan diambil.
diambil. Dia jalan, diambil, cari lagi di mana yang akan diambil. Kemana? Begitu Bu, panen padi. Bayangkan, ratusan hektar sawahnya. Tapi ngambil padi, dia ngambil di sini padi, dia nyari lagi. Mana padi yang bisa diambil? Oh, jarak 5 meter, 10 meter baru diambil. Kenapa? Padinya tumbuhnya bagus. Ternyata saya diajak seorang dosen Unpad di sana. Itu saya melihat, saya penasaran. Dicabut itu padi. Yang ada buah padinya, saya cabut. Ternyata akarnya berwarna putih. Kemudian saya cabut yang tidak ada padinya. Ternyata akarnya berwarna coklat dan menggumpal. Yang berbuah itu akarnya menjalar begini. Yang tidak berbuah akarnya begini. Warnanya pun berbeda. Padahal lumpurnya di sawah itu satu lutut. Sampai saya akhirnya ambil tank, saya bawa pupuk saya semprotkan sendiri. Satu kotak itu ya nggak tahu lah berapa ribu meter, saya nyemprot sendiri itu setengah hari. Penasaran saya, kok bisa sampai seperti itu? Jadi ternyata menurut kawan yang dari Unpad itu bahwa ini betul Pak, yang pernah Bapak sampaikan bahwa terlalu lama menggunakan pupuk kimia itu terjadi sedimentasi. Nah, untuk mengantisipasi atau mengembalikan tanah dari sedimentasi itu perlu waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana memprosesnya supaya lebih singkat? Maka dibutuhkanlah yang disebut dengan mikroorganisme ini. Karena mikroorganisme itu dia yang akan bekerja, melarutkan, kemudian mendekomposter kembali residu-residu itu. Ya, ini satu kenyataan yang dihadapi oleh petani di Subang khususnya pada waktu itu terjadi masa seperti itu. Kalau tanahnya keras, mungkin akal sudah bisa mengatakan, oh ya karena tanahnya keras, nggak ada air. Lah ini air sama lumpurnya di atas lutut Pak. Saya nyemprot padi itu sampai jalannya susah. Dengan berat badan kita tuh amblas. Tapi itulah yang terjadi. Sulit memang dijelaskan oleh kalangan saya gitu. Nah, makanya waktu itu ya silakan Pak dosen punya kewajiban untuk menerjemahkan ini semua. Kenapa ini terjadi? Nah, itu pentingnya penyertaan mikroorganisme di dalam tanah untuk melestarikan kelangsungan kehidupan, baik untuk tanaman maupun untuk kita semua. Karena kalau tanah ini sudah tidak mengandung unsur organik lagi, bukan cuma tanaman yang rugi, kita sebagai manusia juga akan merasakan kerugian itu. Ya, bayangin kita buang sisa makanan ke tanah, itu mungkin setahun 2 tahun akan tetap aja seperti itu. Kalau tidak ada bioorganik, kita buang makan pisang sepotong, buang aja di pinggir jalan. Karena tanah ini sudah tidak mengandung unsur organik, mungkin 2 hari, 3 hari, sebulan tetap aja berbentuk seperti itu. Tapi alhamdulillah alam kita masih kaya dengan unsur-unsur mikroorganisme ini, sehingga itu semua bisa terdekompos dengan baik, sehingga bisa larut di dalam tanah kita. Ya. Ini manfaat daripada mikroorganisme. Ini sama, masih meneruskan yang tadi, Bacillus trichoderma peblorensis, Peptida, Penicillium rhizobium ditambah dengan Aspergillium dan Azotobacter. Ini berfungsi sebagai pemroses fosfor, nitrogen, dan kalium. Kemudian pengendali biologi. Nah, kalau di dalam tanah itu pasti ada biologinya. Bapak Ibu semua kalau bertani sayuran biasanya takut dimakan hama tanah. Kita pakai sebut saja satu merek insektisida berupa Pril. Ya. Kita masukkan ke dalam tanah, cacing pun mati. Ya, tanamannya bagus karena dia ada unsur hara juga di obat itu, tapi itu racun. Ya, cacing mati, apa yang datang ke situ mati. Lalu tanahnya, nasib tanahnya ke depan mau seperti apa? Ya,
ini. Jadi ada bahan-bahan organik yang bisa mengatasi itu sebetulnya. Tadi sebagai pemroses fosfor, nitrogen, dan kalium, kemudian pengendali biologi, pemelihara dan pengantar proses, dan sebagai daya perlindungan kepada tanaman. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja aplikasi pupuk Biohayati TH Pirsa. Ini di musim pratanam. Jadi sebelum tanam bisa dimanfaatkan. Bagi Bapak Ibu yang di sekelilingnya ada lahan pertanian seperti padi, palawija, dan lain-lain, boleh sebelum tanam itu diaplikasikan dulu pupuknya. Boleh disemprot saja. Misalkan mau nanam cabai, mau nanam tomat. Tanaman cabai itu rentan sekali dengan kalau orang Sunda bilangnya lumpuh layu. Tanamannya bagus, tiba-tiba ketika berbunga menguning, pohonnya menguning. Kemudian ada yang sehat, pada saat berbuah, buahnya udah besar-besar, tiba-tiba di pangkal buahnya membusuk. Nah, ini apa? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, Bapak Ibu semua, kalau hal ini terjadi, Bapak Ibu boleh korbankan 1 atau 2 tanaman. Jadi boleh dalam satu petak tanaman cabai misalnya sebagai tanaman untuk satelitnya. Kalau ada satu petak ini kok banyak yang layu, Bapak Ibu boleh cabut salah satunya, potong batangnya, kerok kulitnya sampai nampak itu batang kayunya, Bapak celupin ke air mineral. Kalau terjadi ada seperti debu atau seperti asap keluar, tipis memang, jadi kita harus cepat, harus nangkap reaksi yang terjadi. Kalau dicelup ke air mineral itu ternyata keluar asap putih, berarti itu bakteri. Ya, cari obat yang bisa mengendalikan bakteri. Kalau dicelup ke air mineral ternyata batangnya kuning, berubah putih menjadi kuning, maka itu artinya tanaman kena jamur fusarium, ya, sehingga daunnya menjadi layu, kemudian tanamannya menjadi busuk. Nah, TH Pirsa akan bisa mengatasi itu semua itu dengan aplikasi pratanam. Ya, karena kita sudah mengandung unsur-unsur yang jamur yang bisa mengendalikan hama jamur. Ya, jadi akan lebih baik sebelum tanam kita aplikasikan dulu tanahnya. Dispray saja. 1 bungkus TH Pirsa larutkan dengan 50 liter air, semprotkan ke tanah. Atau lebih sedikit lagi airnya supaya konsentrasinya lebih tinggi, karena ini untuk pratanam lebih bagus lagi. Ya, kalau untuk tanah lebih banyak, lebih bagus. Lebih kental, lebih bagus kalau untuk tanah. Karena apa? Untuk mendekomposisi tanah itu sendiri. Supaya dia bebas jamur, bebas hama-hama yang lain. Nah, setelah ditanami, tanamannya mudah-mudahan tidak terganggu. Tetapi Bapak Ibu semua, yang namanya hama itu tidak akan berhenti seperti itu. Hama ini mati, datang hama yang lain. Makanya dibutuhkan pemupukan secara berulang, secara periodik. Kalau di tempat saya, di Pangalengan, di Lembang itu, yang namanya pupuk itu bolong 2. Hari ini nyemprot, selang 2 hari nyemprot lagi, 2 hari bolong, nyemprot lagi, seperti itu. Tapi itu kembali kepada kantong kita, sanggupkah kita seperti itu? Makanya kita bertani cerdik, bagaimana kita berkomunikasi dengan tanaman, sehingga kita tahu kapan tanaman ini membutuhkan asupan pupuk. Ya. Itu kira-kira manfaat yang ingin ditujukan dari aplikasi TH Pirsa pada masa pratanam, itu untuk mengantisipasi hama di tanah. Ini padi. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini nggak terlalu menarik melihat gambar padi seperti ini. Oh, yang saya lihat sawit kok, masa dikasihnya padi.
saya buat global saja Bapak Ibu, karena setelah ini nanti di tempat lain, di tempat padi, saya kalau bikin PowerPoint harus setiap daerah beda-beda, ada mumet. Ya, jadi saya globalkan saja. Ini padi di daerah kami banyak sekali seperti ini. Ini sayurannya ada kacang sama buncis. Dan sayuran seperti ini Bapak Ibu kalau disimpan di kulkas itu tidak mudah layu. Kalau sekarang kan beli kacang panjang 3 hari di kulkas kering pasti. Ya, cobain dengan TH Pirsa, awal pakai TH Pirsa, seminggu, 2 minggu setelah tanam, 1 bulan setelah tanam, nanti berbuah terus pupuk dengan TH Pirsa. Ibu simpan di dalam kulkas kacang atau buncisnya, silahkan cek setelah 10 hari, 12 hari, lihat buncis itu kering apa masih segar. Beda sekali. Ya. Itu kelebihan daripada penggunaan pupuk organik. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ini cabai rawit ya, cabai rawit. Siapa yang nggak nangis kebunnya 1 hektar, cabainya udah seperti ini, minggu depan mau dipanen, ternyata sudah di bawah semua. Cabai rawit harganya udah 120.000, begitu mau dipanen, rontok, busuk. Ya, jadi TH Pirsa akan sanggup mengatasi busuk ini. Ya. Oke. Sama seperti tomat. Ya. Tomat ini hamanya dengan cabai mirip-mirip. Ya. Jadi fusarium, jamur itu sangat dekat dengan tanaman ini. Ya. Di Riau ada yang bertani ini Pak, Bu? Nggak ada, sawit semua. Maaf, saya minta maaf. Ini menjadi tidak menarik. Ada Pak ya? Oh begitu ya, alhamdulillah. Siap. Nah ini paprika, ya paprika biasanya di dataran tinggi. Ini kol. Itu katanya harus ditanam di pegunungan, di ketinggian harus di atas 1000 meter di atas permukaan. Ketika aplikasi dengan pupuk ini, kita bisa nanam kol ini di pinggir pantai. Lautnya sudah bisa seperti ini. Ya. Ini jagung. Siapa yang gak suka dengan ini? Ya. Ini lengkeng yang kemarin di aplikasi, sekarang udah hampir 2 bulan. Apa kabarnya nih lengkeng nih? Sudah berbunga, mudah-mudahan lebat buahnya nanti. Ya. Ini manggis. Ini sawit kalau udah setiap pelepah keluarnya seperti ini, waduh menyenangkan sekali ya Bapak Ibu semua. Ya, tadi saya sudah lihat beberapa ya di sekitar bandara, kemudian maju ke daerah Putrajaya, itu ya sawitnya begitu-begitu aja. Kalau lihat sawit gitu malah jauh lebih bagus menurut saya. Tapi mungkin itu karena pinggirnya saja, ke dalamnya seperti apa butuh penelusuran. Ya, jadi saya harus pergi ke sana, harus melihat lagi dari dekat, masuk ke kebun, betul nggak ini sawitnya lebih baik daripada sawit Indonesia. Ya, tapi bagaimanapun kita bangga Indonesia, Sumatera memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. Itu tentu kebanggaan. Hidup untuk Pekanbaru. Bapak Ibu, yang pertama irit biaya pupuk. Nah, ini harganya udah bisa di ini nggak Pak Adi? Sudah, ya nanti Pak Roni sampaikan harganya. Betul nggak dengan menggunakan TH Pirsa ini lebih irit penggunaan pupuknya? Ya, tapi udah jelas, saya udah bisa jamin bahwa dengan menggunakan TH Pirsa untuk segala jenis pertanian biayanya akan semakin irit.
dan hasilnya semakin banyak gitu. Ya. Kemudian irit biaya angkut. Tadi saya sampaikan kalau untuk 1 hektar misalkan 3,5 kintal berarti 7 karung ya Bapak Ibu. Mau urea, mau SP-nya, NKCL-nya 7 karung. Nah kira-kira kita bisa nggak tuh bawa 7 karung sendirian? 1 hektar loh kita keliling. Nah bagaimana yang sawitnya 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar misalnya? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sawitnya udah di atas 10 hektar semua nih. Gitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan dari situ. Nah sekarang dengan TH Pirsa, 1 karton itu udah cukup untuk 1 hektar ya, kalau normal 120 pohon. Ya, 1 karton ini 120 sak ya. Hanya berapa kilo saja. Ibu-ibunya bisa ditenteng begini. Mau kemana Bu? Saya mau kebun sawit. Mau apa? Mau mupuk. Yang kerjanya mana? Saya. Loh kok Ibu? Ya saya aja sendiri bisa kok. Ya, Ibu bawa 1 karton simpan. Buka, ambil 1. Congkel 1 meter dari batang. Masukin pupuknya, injak. Selesai. Pindah ke tempat yang lain. Congkel, masukkan pupuknya, injak. Udah selesai. Begitu aja. 2 hektar, 2 karton Ibu bawa. Kiri kanan, bisa itu. Bayangkan kalau Ibu harus bawa 7 kintal. Pak, mobilnya mana? Oh, belum ada solarnya. Ke kota dulu beli solar. Yang kerjanya mana? Ya 2 orang, 3 orang mesti untuk mikul dan lain-lain. Ya. Jadi dari sisi itu biaya angkutnya mungkin hampir tidak ada. Ya. Kemudian irit biaya aplikasi, ya karena kita sudah nggak perlu pakai apa-apa lagi. Datang congkel masukin injak, datang congkel masukin injak. Ya. Tapi jangan lupa sobekin dulu kertasnya. Biar biar mudah larut Pak. Ya. Ya kan kalau masih ada bungkusnya, walaupun nanti itu kan akan larut Pak ya, kan larut di dalam tanah nggak apa-apa. Maksudnya itu supaya tidak menjadi sampah. Ya, dibuka saja, disobekin, masukin. Kalau pakai plastik, nanti plastiknya dibuang kemana-mana jadi residu lagi. Ya. Bahkan kalau kami di NGO OISCA Indonesia Jepang itu plastik aja kita nggak boleh bakar, nggak boleh bakar. Lebih bahaya kamu bakar plastik daripada kamu membiarkan plastik. Saya bingung juga. Ya, tapi ya begitulah orang-orang Jepang dengan teknologinya banyak sekali aturan-aturan berkaitan dengan limbah. Ya, itu tambahan saja Bapak Ibu. Kemudian kecil itu mesti nggak ada batoknya. Tapi kalau sawitnya udah bening, mengkilap, lonjongnya besar, itu udah pasti batoknya juga besar. Ya. Insya Allah TH Pirsa akan membantu meningkatkan produktivitas dari tanaman sawit ini 25% hingga 50%. Ya. Kemudian TH Pirsa akan berperan serta dalam pelestarian lingkungan. Kenapa? Tadi, kalau Bapak Ibu menggunakan pupuk yang pakai plastik, mungkin plastiknya ya kalau kitanya rajin, kitanya peduli, plastiknya mungkin dikumpulin, dibuang. Ya. Tapi saya lihat di beberapa tempat yang menggunakan pupuk tetangga sebelah itu plastiknya di mana-mana, kartonnya juga di mana-mana, kan sayang, mengurangi estetika keindahan kebun. Harusnya kita masuk kebun itu betah, bersih gitu kebun itu. Kan enak kalau begitu. Jadi kita jadikan kebun kita ada tempat wisata. Minimal buat kita, maksimal ya nanti buat orang-orang lain yang ingin melihat kebun kita dia merasa berwisata gitu. Ya, jadi tempat refreshing yang betul. Ya. Kemudian yang keenam itu only user still get interesting benefit. Waduh, ini apa nih? Bisa paham nggak Bapak Ibu semua? Bahwa kita hanya dengan menggunakan pupuk ini, kita sudah bisa punya value lebih. Kita menggunakan pupuk ini, kita sudah punya keuntungan yang lain, pertanian kita jadi baik, dan kita mendapatkan benefit yang lebih nanti dari perusahaan. Jadi THN memberikan
value lebih kepada mitranya yang menggunakan TH Pirsa. Hidup untuk THN. Ya, ini slide terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini pesan moral yang ingin kami sampaikan dari manajemen, bahwa dengan TH Pirsa, pupuk biohayati majemuk mikro dan makro, subur, makmur, sehat, sejahtera Indonesia bersama TH Pirsa. Demikian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan mengenai pupuk TH Pirsa ini. Semoga Bapak Ibu berkenan, dan saya ingin tutup dengan satu cerita. Bentar Pak. Sebentar Pak. Ada satu rombongan kambing yang sedang digembala di tengah savana. Ya. Di situ ada satu ekor kambing yang sudah mulai gede. Dia sudah mulai belajar makan-makan rumput. Egonya sudah mulai naik. Biarin dah ibu bapak gue, kakek-kakek gue makan di sana. Gue di sini ada rumput yang lebih hijau lagi. Jadi dia makan di situ sendirian. Dipanggil-panggil sama bapak ibunya. Hei, Bing di sini. Tapi dia nggak mau noleh. Dia sendirian makan di situ. Sampai senja, sampai hari mulai gelap, ternyata dia terperangkap dalam gelap. Akhirnya dia nggak bisa pulang. Ya, nggak bisa pulang, baru dia merasa ketakutan. Nah, kalau udah nggak bisa pulang, saya gimana nih? Gitu. Nggak lama datang seekor serigala. Serigala ini datang mengendap-endap menghampiri kambing. Hei kambing, kamu nggak bisa pulang, kamu saya makan sore ini. Si kambing ini, si anak kambing ini kan ketakutan. Dia mau cari akal, mau lari juga pasti dia kena. Enggak lari juga dia malah dimakan konyol gitu. Akhirnya dia minta bantuan, minta tolong kepada serigala ini. Hei serigala, kamu boleh makan saya, tapi tolong bunyikan dulu seruling yang kamu bawa. Saya ingin mendengar lagu yang kamu bawakan dengan merdu, dengan enak. Setelah itu silahkan kamu makan saya. Akhirnya si serigala itu ya, dia akhirnya, iyalah orang nggak ada siapa-siapa, dia nyalain aja sulingnya. Dia bernyanyi lagu yang indah, si kambing ini menari-nari. Nah ternyata suara seruling ini didengar oleh kawanan anjing-anjing yang mengawal kambing yang tadi pulang. Akhirnya si anjing-anjing ini kembali ke tempat yang tadi, karena mereka juga akhirnya tahu bahwa ada anak kambing yang ketinggalan. Sampai akhirnya apa? Akhirnya serigala itu diperangi oleh anjing-anjing pengawal ini. Akhirnya serigala itu tidak bisa menikmati daging kambing itu. Bapak Ibu semua, saat ini Bapak Ibu sudah diperkenalkan dengan TH Pirsa. Satu pilihan tepat ketika Bapak Ibu semua menggunakan TH Pirsa menjadi pilihan utama dan tidak usah tertipu oleh seperti yang tadi dilakukan oleh serigala yang tadi. Anda sudah menemukan jalan yang tepat, menemukan produk yang tepat, sehingga TH Pirsa menjadi pilihan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.